Dikatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Alkitab berkata bahwa seorang antikristus, seorang, bukan dua orang, seorang. Yudas adalah antikristus. Mengapa Yudas adalah antikristus? Karena dia menolak firman. Mengapa Yudas antikristus? Karena dia tidak hidup di dalam firman. Dan Alkitab berkata akan bangkit seorang seperti Yudas, yaitu anak kebinasaan. Siapa dia? Paus. Pauslah seorang, dia manusia. Ingat, antikristus bukan binatang, tapi seorang manusia. Dan itu berasal dari Roma Katolik, namanya Paus. Itu sudah pasti. Tapi dikatakan sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Dari mana saudara tahu bahwa sudah bangkit banyak antikristus? Tadi dari contoh semula saya sudah bilang kan. Contoh berpakaian perempuan yang sebenarnya, coba ke depan lagi. Mana? Saya kasih tunjuk sama saudara. Kalau di dalam gereja berpakaian seperti ini, maka di luar Anda juga harus seperti ini. Kalau dia pakai celana, antikristus. Terima tidak terima, Anda antikris. Ya silakan. Pastikan bahwa Anda bukan antikris. Pastikan bahwa tidak ada cap antikris dalam tubuhmu. Kenapa itu ada dalam tubuhmu? Karena itu ada di dalam hatimu. Keluarkan, jangan biarkan dia tinggal. Jangan biarkan dia tinggal. Kalau Alkitab bilang gak boleh pakai anting-anting, itulah memperbudakan. Kenapa masih mau pakai? Supaya kelihatan cantik begitu. Pastikan kita sesuai firman, saudara. Luar dalamnya. Pastikan itu, pastikan waspada, saudara. Ini waktu terakhir, detik-detik terakhir. Jadi kalau saya dan saudara nggak sesuai firman, ini masalah besar. Sudah muncul banyak antikristus. Saudara, apa itu antikristus? Anti firman. Apa itu antikristus? Yaitu orang yang tidak mau nurut firman. Apa itu antikristus? Yaitu orang yang hidup menurut kesenangannya sendiri. Tidak mau diatur oleh firman. Kalau kamu masih hidup menurut kesenanganmu sendiri, Anda antikristus. Kalau keinginanmu tidak mati, Anda antikristus. Oh iya, saudara, Anda antikristus. Jadi hari ini biar saudara dibantai saja, biar mati sekalian kita semua. Jadi hari ini adalah hari perbantaian bagi saya dan saudara. Supaya mati keinginan kita. Supaya mati antikristus di dalam hati kita. Mau dibantai atau stop berkhotbahnya? Dibantai. Yang benar. Yang katakan bilang mau dibantai, ngomong sama teman sebelah, saya mau dibantai. Saya mau dibantai. Jadi hari ini adalah hari pembantaian, saudara. Pembantaian apa? Pembantaian setiap atribut antikristus yang ada dalam diri saya dan saudara. Pembantaian itu apa? Selera-selera yang tidak sesuai firman dibantai. Ini serius loh, saudara. Kenapa ya bisa ngomong tadi ya? Karena Tuhan mau bantai saya dan saudara supaya hanya Kristus yang hidup dalam diri saya dan saudara. Waktu kita tiba di Medan, saudara saya namanya Yuspier Silalahi, dia tanyalah sama jemaat yang ada di Air Molek. Jemaat yang ada di Riau sana. Bu, menurut ibu, keras dia apa keras saya? Oh, keras yang lagi berdiri nih. Padahal menurut saudaraku itu dia seperti tidak keras. Tapi bilang orang di Sorek, di Sumatera, di Riau, lebih keras yang berdiri ini. Lo tahu yang berdiri siapa? Ya, yang berdiri sendiri. Yang berdiri ya saya. Dia bilang lebih keras dia, Pak. Tapi kok mereka pingin saya balik lagi? Mungkin karena saya punya karunia pembantaian.
Iya, pembersihan. Dan hari ini karunia pembantaian itu dipakai untuk membantai saya dan saudara. Perhatikan baik-baik. Saya dan saudara, bukan saudara aja, woy. Saya dan saudara. Jadi siapa itu yang membantai? Teman. Anda mengerti? Hanya dia butuh bejana untuk pelaksanaan. Saya pun juga dibantai. Bukan saudara saja, sama-sama kita dibantai. Supaya kita terbantai dan biar Kristus saja yang hidup. Loh kok nggak ada amin sih? Amin. Hari ini ada yang berduka cita, bagus, lebih baik Anda berduka cita sekarang daripada nanti. Ya kan? Hari ini Anda menangis sekarang daripada nanti Anda menangis. Air mata nggak berhenti-berhenti. Tapi tidak ada belas kasihan yang datang. Ya kan? Lebih baik hari ini Anda disayang sampai benar-benar tolong mati. Supaya hanya Kristus yang hidup. Ya kan? Kalau masih ada sedikit saja yang gerak harus dipukul sampai mati. Anda mengerti? Kalau masih ada sedikit saja yang harusnya ambil palu, masih hidup lagi kamu, sampai mati. Mati. Supaya apa? Kristus hidup dalam diri saya dan saudara. Siap dibantai? Makanya jangan ada atribut antikristus dalam diri saya dan saudara. Lebih baik pembantaian sekarang, saudara. Pembantaian yang nanti itu tidak ada belas kasihan. Nah, pembantaian hari ini ada belas kasihannya. Apa belas kasihannya? Saudara diberi kehidupan oleh Kristus. Ini serius loh. Jadi antikristus adalah anti firman. Jangan saudara berpikir bahwa antikristus adalah tunggu tanda 66 dipasang di dahi sama di jari saudara. Oh enggak, itu nanti. Tapi tahukah saudara, ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman, antikris, cap ini sudah masuk. Maka dikatakan ditaruh di tangan, tangan berbicara suara apa, perbuatanmu menunjukkan Anda antikris. Ditaruh di dahi menunjukkan bahwa seluruh pikiranmu adalah bertentangan dengan firman. Anda ngerti nggak? Coba Pak boleh berdiri. Ini kan jidatnya ini. Ditulislah 6. Ya kan? Ya kan? Ini secara nanti akan ada cap langsung plak. Nanti akan ada cap. Tapi secara tidak sadar sebenarnya cap itu sudah masuk di memori. Karena cap itu masuk di memori pikiran kita, makanya kita tidak sesuai dengan firman. Ikuti seleraku, bukan selera Kristus. Kalau cap itu sudah tulis di tangan, dia kan otomatis. Maka perbuatan saya dan saudara pasti berlawanan dengan firman. Secara spirit itu sudah masuk, kalau kita tidak sesuai firman. Secara roh dia udah termaterai. Tinggal hanya apa diteguhkan. Gitu loh. Jadi hati-hati saudara. Kita nggak bisa hidup di bawah bayang-bayang. Terima kasih. Bisa hidup di bawah bayang-bayang. Karena bayang-bayang itu palsu saudara. Kita nggak bisa hidup di bawah bayang-bayang. Kita harus hidup di bawah yang benar, yaitu firman. Antikristus, banyak antikristus. Dikatakan banyak berarti pengikut. Ada banyak antikristus telah bangkit, berarti ada banyak pengikut antikristus telah mengikuti antikristus. Bagaimana kita tahu? Dari perbuatan, dari buahnya kamu tahu. Makanya ketika kamu dirasain gak boleh rasa kecut, harus rasa Kristus. Ketika orang melihat saya dan saudara, mereka harus melihat Kristus, wajah Kristus pada saya dan saudara. Saya bilang sama jemaat di Air Molek pada waktu khotbah hari Senin, Senin kemarin, Seninnya lagi. Kalau nggak salah itu tanggal 16 atau 17 itu. Saya bilang begini, saya dan saudara adalah manusia iman. Karena ketika Yesus datang yang dia cari adalah iman. Apa itu iman? Yaitu Kristus hidup sesuai firman. Kita lihat sebentar. Ya saudara punya catatan tentang manusia iman. Saudara catat nanti. Lukas 18 ayat yang ke-8. Manusia iman. Saya dan saudara harus menjadikan diri saya dan saudara adalah manusia iman. Lukas 18 ayat yang ke-8.
Lukas 18 ayat ke-8. Ya, baca Ripka dengan suara yang mantap. Lukas 18 ayat 8 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, lihat. Dia mencari iman, manusia Kristus, manusia firman, manusia Allah, manusia kasih. Itu saya dan saudara. Dikatakan manusia iman berarti harus sesuai firman. Iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah, saya dan saudara harus begitu. Roma pasal yang keberapa? Ada kan di Roma tuh? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu di Roma. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah yang menjadikan saya dan saudara manusia iman. Dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi apa yang saudara dengar itu harus mempengaruhi hidup saudara. Nah, pastikan yang saudara dengar apa? Dengar berita di TV, film di TV, yang di internet gitu, yang di Facebook. Kalau yang di Facebook sama yang di TV, yang di luar firman mempengaruhi saudara, saudara adalah anti Kristus. Tapi kalau firman Kristus mempengaruhi saya dan saudara, akhirnya kita menjadi makhluk iman. Manusia iman. Yang mengalahkan dunia apa? Iman. Siapa yang mengalahkan dunia itu mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan Yesus Kristus yang adalah anak Allah harus menguasai saya dan saudara supaya kita menjadi makhluk iman. Manusia iman. Memiliki roh iman. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus. Kamu mempunyai roh iman. Yaitu kehidupan Kristus dalam hidup saya dan saudara. Itu yang bisa mengalahkan dunia. Saudara bisa lihat tentang roh iman di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Roh iman saya dan saudara, supaya kita hidup sesuai firman. Jadi kita adalah manusia iman. Ia datang, dia cari iman. Bukan iman yang separuh, iman secara utuh. Maksudnya apa? Manusia Allah secara utuh. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Paulus bilang sama Timotius, hai manusia Allah, saya dan saudara. Hai manusia iman, saya dan saudara. Hai manusia Kristus, saya dan saudara. Hai manusia kasih, saya dan saudara. Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. Itu saya dan saudara. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, lah hidup sesuai firman. Jangan menentang firman. Baik dalam perkataanmu, dalam tindakanmu, dalam cara berpakaianmu, dalam cara hidupmu. Jangan sedikit pun ada yang berbau pertentangan dengan firman. Jangan. Pastikan saya dan saudara harus sesuai dengan firman dalam segala hal. Ayat yang ke-11, hai manusia Allah.